Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa tabi'ina tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Segala keagungan dan kemuliaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba yang diwajibkan untuk mengabdi kepada Allah, yang diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai konsekuensi apa yang telah Allah berikan dari segala kenikmatan, dari segala karunia, dari segala bentuk yang Allah berikan dari karunia-Nya dan yang lainnya dari nikmat-nikmatnya. Maka jamaah sekalian, perkara yang paling penting untuk kita ketahui di kehidupan dunia ini yang akan kita bawa nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berilmu tentang Allah, mengenal Allah, dan inilah ilmu yang paling tinggi yang harus diketahui oleh setiap hamba. Ilmu tentang Allah ini adalah jamaah sekalian perintah Allah. Bahkan disebutkan di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka hendaknya kamu ketahui, hendaknya kamu ilmui bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Bahkan jamaah sekalian, para nabi dan para rasul diutus ke muka bumi ini agar mereka mendakwahkan kepada umatnya dengan satu tujuan yang sama, yaitu menyeru manusia agar menyembah kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah misi para nabi dan para rasul, menyeru kepada kaumnya agar beribadah hanya kepada Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul agar menyeru kepada kaumnya hanya menyembah kepada Allah dan menjauhi tagut, yaitu sembahan-sembahan selain Allah. Maka jamaah sekalian, ini selaras dengan tujuan penciptaan manusia. Hidup di dunia ini tujuannya hanya beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Kata para ulama di dalam menafsirkan makna liya'budun adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah di dalam ibadah. Jamaah sekalian, apa makna tauhid itu sebenarnya yang dibawa oleh para rasul, yang didakwahkannya untuk kepada kaumnya, yang dengan ini jamaah sekalian selamat umat manusia. Kenapa orang-orang jahiliyah pada zaman sebelum diutusnya rasul disebut jahiliyah? Karena mereka tidak mengenal Allah. Dalam arti kata, mereka tidak mengenal hak-haknya Allah untuk diibadahi. Maka datanglah para nabi dan para rasul menyuruh kepada kaumnya agar mereka beribadah kepada hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita semua jamaah sekalian, hendaknya kita mengetahui, mengenal Allah. Dalam arti kata, hak-hak Allah kita harus ketahui. Karena orang-orang jahiliyah terdahulu bukan berarti mereka tidak mengenal hak-hak manusia, tapi mereka
yang paling penting yang mereka tidak ketahui adalah mereka tidak mengenal Allah dalam beribadah. Mereka tidak memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya dengan ini Rasulullah memerangi mereka. Iya. Dengan segala macam bentuk sembahan-sembahan selain Allah yang mereka sembah. Maka di zaman ini jamaah sekalian, juga ada sebagian manusia dengan berbagai macam bentuknya sembahan-sembahannya. Mereka menyembah kepada selain Allah, walaupun juga mereka menyembah Allah. Iya. Maka perkara yang paling penting untuk kita ketahui agar manusia memurnikan ibadahnya, itulah yang disebut dengan tauhid. Mengesahkan Allah di dalam ibadah. Kita mengetahui bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang benar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita ketahui jamaah sekalian. Beribadah kepada Allah, memurnikan ibadah kepada Allah pada 3 perkara. Iya. Di dalam rububiyahnya Allah. Kita mengesahkan Allah pada perbuatannya Allah. Allah lah yang menciptakan manusia. Allah lah yang menciptakan alam semesta dan seluruh isinya, langit dan bumi. Allah lah yang mengatur semuanya. Allah lah yang memeliharanya. Allah lah yang menguasainya. Inilah yang kita harus ketahui. Bahwasanya Allah yang menurunkan hujan. Allah yang memberikan rezeki. Iya. Tidak ada dari manusia yang mampu menurunkan hujan. Dari sini jamaah sekalian, di antara manusia ada yang salah ketika dia mengatakan saya mampu menurunkan hujan. Maka ini di antara lawan dari tauhid itu sendiri. Iya. Di antara manusia ada yang mengatakan saya mampu menguasai gunung. Maka ini juga jamaah sekalian di antara bentuk-bentuk kesyirikan yang Rasulullah SAW perangi kaumnya terdahulu. Iya. Maka hendaknya kita ketahui bahwasanya ilmu mengatakan tentang tauhid ini adalah perkara yang paling penting jamaah sekalian. Iya. Kita mengetahui bagaimana memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, di antara perkara yang kedua yang hendak kita ketahui adalah tauhid uluhiyah, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Kita berdoa meminta hanya kepada Allah. Ya, kita meminta pertolongan, meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak meminta perlindungan kepada selain Allah dari makhluk. Tidak meminta perlindungan kepada jin. Tidak meminta perlindungan kepada orang-orang saleh yang sudah meninggal. Tidak meminta perlindungan kepada para malaikat. Kita hanya meminta perlindungan, minta pertolongan, minta doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kamu langsung kepadaku. Aku akan menjawab doa-doa kalian. Iya. Maka jamaah sekalian, di dalam ayat disebutkan banyak ayat. Iya, tentang makna la ilaha illallah. Dzalika bi anna Allah huwal haq. Demikianlah Allah itu adalah yang maha benar. Wa anna ma tad'una min dunihi huwal batil. Dan apa yang disembah selain Allah itulah yang batil. Itulah yang salah jamaah sekalian. Dengan berbagai macam bentuknya sembahan-sembahannya manusia. Dari pohon-pohon, dari bintang-bintang, dari gunung-gunung, dari lautan-lautan. Yang mereka takut sama itu semua. Padahal yang menguasai itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, perkara yang paling pertama yang diperintahkan di dalam Al-Quran, iya, adalah mentauhidkan Allah. Makanya di dalam surah Al-Baqarah, ketika Allah menyebutkan di awal ayat tentang sifatnya orang-orang beriman, kemudian tentang sifatnya orang-orang kafir, kemudian tentang sifatnya orang-orang munafik, setelah itu Allah menyebutkan di dalam ayat tersebut, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi
khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, iya, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Apa tujuan Allah menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita? Agar kita bertakwa kepada Allah. La'allakum tattaqun. Dan seluruh makna-makna ibadah adalah tujuannya agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah pertama di dalam Al-Qur'an disebutkan apa? Adalah beribadah hanya kepada Allah. Dan larangan yang paling pertama disebutkan di dalam Al-Qur'an di ayat setelahnya. Alladzi ja'ala lakum al-ardha firasya was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a. Iya. Wa anzala minas samaa'i maa'a. Iya. Dan Allah yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan, langit sebagai atapnya. Iya. Wa anzala minas samaa'i maa'a. Dan Allah turunkan dari langit berupa air. Iya. Sebagai rezeki bagi kita, rizqan lakum, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu jadikan tandingan-tandingan selain Allah. Iya, dan kalian mengetahuinya. Jadi perintah pertama di dalam Al-Qur'an adalah beribadah hanya kepada Allah, dan larangan pertama di dalam Al-Qur'an adalah menyekutukan Allah. Jadi perintah pertama adalah tauhid, dan larangan pertama adalah lawannya tauhid itu sendiri, yaitu kesyirikan, menyekutukan Allah di dalam ibadah. Kemudian jamaah sekalian, di antara bentuk tauhid adalah memberikan atau menetapkan dari nama-nama Allah yang Maha Agung. Seluruh nama dan sifat-sifat Allah agung dan mulia sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an dan yang telah disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah sekalian, ketika kita beribadah dengan mengetahui tauhid yang benar, berakidah dengan akidah yang lurus, maka ibadah yang kita lakukan semakin bertambah nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid ini adalah pondasi dari agama kita. Maka rukun Islam dimulai dengan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah pondasi tauhid. Inilah tiang atau pondasinya agama. Dan salat itu adalah tiangnya agama. Maka jamaah sekalian, ketika seorang membangun ibadahnya di atas pondasi tauhid yang benar, maka dia telah membangun sebuah bangunan yang kokoh. Bagaimanapun angin yang meniupnya, angin datang, bagaimanapun kencangnya angin tersebut, maka dia tetap kokoh di atas agama yang benar. Makanya disebutkan di dalam ayat, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Dan tidaklah mereka diperintah oleh Allah illa liya'budullah mukhlisin, kecuali mereka beribadah kepada Allah mukhlisin, mengikhlaskan ibadahnya, lahuddin hunafa, itulah agama yang lurus ini. Jamaah sekalian, hendaknya kita ketahui bahwasanya kesyirikan itu, menyekutukan Allah, adalah perkara yang sangat besar dosanya, yang Allah haramkan masuk ke dalam surga. Iya, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Siapa yang menyekutukan Allah, iya, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada penolong seorang pun bagi orang-orang yang zalim. Maka jamaah sekalian, perbaiki keyakinan kita, perbaiki akidah kita, perbaiki tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Iya, dengan tenang. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala
dalam keadaan Allah ridho kepada kita. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Jamaah sekalian, sebab pokok yang paling pertama di dalam menyelamatkan kehidupan dunia kita dan menyelamatkan kehidupan akhirat kita adalah tauhidnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pokok dari ketakwaan adalah bagusnya keyakinan seorang hamba. Bagusnya ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagusnya tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pokok keselamatan seorang hamba di dunia, terlebih lagi ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat disebutkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka sungguh kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Akan tetapi kata Allah, walakin kadzabu, akan tetapi kebanyakannya mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, dan kami siksa mereka terhadap apa yang mereka telah lakukan di dunia. Maka jamaah sekalian, ketika seorang hamba beribadah, mengenal hak Allah untuk ditauhidkan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, maka ini adalah pondasi yang paling kuat yang menyelamatkan seorang hamba dari azab Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan yang dilandasi dengan keimanan, ketakwaan, dengan nilai tauhid yang benar, maka akan semakin bertambah besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya jemaah sekalian, bagaimanapun besarnya amalannya kita, ibadah kita, tapi tidak dilandasi dengan tauhid yang benar, tidak dilandasi dengan akidah yang benar, maka bagikan bangunan pondasinya rubuh. Pondasinya rapuh jamaah sekalian. Yang sedikit diterpa angin, maka bangunan tersebut akan roboh seketika. Maka pondasi dari agama ini adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan akan kebesaran Allah dan tidak menyekutukan Allah di dalam ibadahnya. Yang inilah yang disebutkan orang-orang jahiliyah yang terdahulu karena tidak mengenal Allah di dalam memurnikan ibadah. Mereka menyembah Allah tapi juga menyembah kepada selain Allah. Maka jamaah sekalian, saya nasihatkan kepada diri saya, kepada kita semua, senantiasa memperbaiki diri-diri kita, memperbaiki tauhid kita. Kita bercermin kepada diri kita. Kita lihat bagaimana orang-orang saleh beribadah. Bagaimana para ulama, para nabi dan para rasul, keyakinan mereka. Kita contoh mereka karena mereka adalah orang-orang yang selamat keyakinannya, orang-orang yang selamat tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah hanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah adalah qudwah, teladan, contoh yang harus kita teladani. Bukan kita bikin ibadah-ibadah sendiri ataukah kita buat ibadah-ibadah sampai menyerempet kepada kesyirikan. Wal iyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri-diri kita, kehidupan kita ini berberkah. Kita jadikan pondasi dari tauhid, pondasi agama, nilai-nilai tauhid yang merupakan pondasi dari bangunan agama kita yang kokoh. Ketika bangunan tersebut diterpa oleh angin, maka tidak akan pernah roboh jamaah sekalian. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر الدعوانا عن الحمد لله رب العالمين